Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita bersama-sama belajar yang pertama mengenai persamaan eksponen dan logaritma materi kelas 10 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Pertama-tama kita harus mengingat-ingat terlebih dahulu sifat-sifat dari eksponen maupun logaritma, gitu ya. Nah, yang pertama sifat-sifat dari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi yang pertama ini, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkatnya dijumlahkan. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian seperti yang kedua, itu nanti pangkatnya saling dikurangkan. Kalau perpangkatan, nanti pangkatnya saling dikalikan. Begitu ya. Kemudian bisa juga didistribusikan. A pangkat B dalam kurung pangkat M itu bisa didistribusikan jadi A pangkat M kali B pangkat M. Nah, untuk yang pembagian juga sama. Kemudian kalau ada pangkat negatif berarti dia itu sama saja 1 per. Gitu, seperti yang ini. Untuk yang akar, bilangan dalam bentuk akar itu bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan juga. Biasanya pangkatnya bentuknya itu pecahan seperti ini, yaitu M yang di dalam dibagi N. Pangkatnya itu M per N. Dan untuk A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, begitu. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Diminta untuk menentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan yang sangat kompleks ini ya. Nah, langkah pertama kita bisa menyederhanakan dulu apa yang ada di dalam kurung tersebut. Caranya adalah seperti ini. Ini langsung Bu Guru tulis di bawahnya ya. Nah, kalau ada pangkatnya yang negatif seperti ini, pokoknya kita akan memindahkan bilangan-bilangan yang di bawah ini. Ini kan ada per, ini kan di bagian bawah itu akan kita pindahkan ke atas atau Bu Guru sebut pindah alam gitu ya. Nah, kalau pindah alam ke atas, baik dari bawah ke atas maupun atas ke bawah, itu nanti tandanya itu berubah. Misal di sini yang atas kan ada X min 2. Yang bawah X min 8. X min 8 akan kita pindahkan ke atas. Jadinya nanti positif 8. Berarti X-nya nanti min 2. Yang min 8 ke atas jadi plus 8. Begitu. Demikian juga nanti yang Y. Yang Y min 6. Yang bawah Y min 3 pindah ke atas jadi plus 3. Kemudian yang Z-nya sudah ada min 5, dari bawah ada 4 pindah alam ke atas jadi min 4, begitu baru nanti dipangkatkan negatif 2. Kita sederhanakan dulu, X-nya ini jadi pangkat min 2 tambah 8 yaitu 6, dikali Y pangkatnya min 3 dan Z pangkatnya min 9. Jangan lupa dipangkatkan lagi semuanya dengan negatif 2 alias nanti pangkatnya dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah X pangkat min 12 kali Y pangkat 3 kali min 2 yaitu 6 dan Z pangkat 18 seperti ini. Nah, kita kalau sudah mendapatkan hasilnya, kita lihat pada opsi ada tidak yang bentuknya seperti ini. Nah, ternyata tidak ada ya. Jadi kita harus memindahkan yang negatif ini ke alam bawah. Sehingga yang di atas tinggal Y pangkat 6, Z pangkat 18, X pangkat min 12. Waduh, ini hilang. X pangkat min 12 itu pindah alam ke bawah jadi pangkatnya positif. Seperti itu. Nah, kita lihat ternyata jawabannya cocok dengan opsi yang A. Jadi yang A kita pilih begitu. Ini tentang perpangkatan. Nah, pada KD ini juga ada tentang persamaan. Jadi kalau tadi cuma bukan persamaan gitu ya. Yang nomor 2 ini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian atau menyelesaikan persamaan yang tersedia. Kalau yang seperti ini malah lebih gampang, yaitu pertama-tama kita harus mencermati dulu basisnya. Basisnya itu apa sih? Yang ini nih, ini yang namanya basis.
Basisnya ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 3. Nah, kalau sama-sama 3 artinya agar ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, pangkatnya itu harus sama. Berarti pangkatnya yaitu 5x min 1 itu harus sama dengan 6x ditambah 9. 5x pindah ruas, 6 dikurangi 5 jadinya x min 1 min 9 di sebelah sini, sehingga nilai x-nya adalah min 10. Begitu, selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang A. Itu kalau basisnya dari soal itu sudah sama. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan jika basisnya itu berbeda? Contohnya seperti ini. Kalau di situ tertulisnya 3 dan 3, coba Bu Guru buat soal 9 pangkat 5x min 1 sama dengan 3 pangkat 6x plus 9. Nah, ini basisnya berbeda, yang 19, yang 13. Tapi tentu ada celah, kita bisa membuat sehingga basisnya itu bisa sama. Kita ubah yang 9 itu menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2. Jadi di sini kita bisa tulis 3 pangkat 2. Ingat kalau pangkat 2 nanti kita kalikan dengan yang 5x min 1. Tapi nanti saja, Ibu Guru tulis dulu ya, 6x plus 9. Sehingga yang ini kan pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti dikalikan. Jadinya 3 pangkat 2 kali 5 10x, 2 kali min 1 min 2 sama dengan 3 pangkat 6x plus 9. Nah, lihat sekarang basisnya sudah sama-sama 3 begitu. Tinggal kita samakan pangkatnya, yaitu 10x min 2 itu harus sama dengan 6x plus 9. Ini pindahkan ruas sehingga sisanya tinggal 4x dan sebelah kanan 11. X-nya adalah 11/4, begitu ya. Nanti kalau misal basisnya masih beda, contohnya angka 4 dan 2, tentu saja kamu harus mengubah angka 4 itu menjadi 2 pangkat berapa, begitu. Misal 27 dengan 3 basisnya, berarti nanti yang 27 kamu ubah jadi 3 pangkat berapa. Seperti itu ya, semoga bisa dimengerti. Sekarang kita bahas mengenai yang logaritma. Ini sifat-sifatnya. Nanti baik sifat-sifat eksponen maupun logaritma silakan kalian tulis pada buku, bisa di-pause dulu videonya ya. Yang pertama nih, ini yang pertama ini penting untuk mengubah bentuk persamaan ya. Yang harus diingat-ingat, A log 1 itu adalah 0 dan A log A itu adalah 1. Maksudnya yang sebelah sini adalah misal 2, terus di sebelah sini 2, di sebelah sini 2 itu 1 juga. Begitu. Kemudian yang sifat yang nomor 2 itu adalah kalau di sini penjumlahan dengan catatan basisnya harus sama nih ya. Itu bisa diubah bentuknya menjadi lebih simpel, tinggal X dikalikan Y seperti ini. Demikian juga berlaku pada saat pengurangan, nanti X dan Y-nya ini diubah jadi pembagian. Itu syaratnya basisnya harus sama, seperti itu ya. Itu tiga sifat yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika ya. Nah, kemudian untuk sifat yang lain ini penting juga, namun jarang digunakan begitu. Tapi silakan dicatat. Sekarang ke soal yang ketiga, ini ada disajikan sebuah grafik. Kamu diminta untuk menentukan grafik yang seperti itu persamaannya itu yang betul yang mana begitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, Bu Guru sarankan untuk mencoba saja satu persatu dari opsi mana yang paling tepat begitu ya. Nah, di sini pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa titik yang bukan pecahan gitu ya, berapa koma berapanya itu enggak pecahan. Contohnya ini 1,0 atau ini 3,1. Terus ada juga
Yang ini kayaknya deh ya, 9,2. Nah, ini kita bisa gunakan salah satu titik untuk mengecek bahwa persamaan pada opsi A, B, C, D, E itu yang benar yang mana. Bu Guru sarankan kita pakai titik yang ini saja, 9,2. Kenapa? Karena biasanya kalau makin gede titiknya itu perbedaannya itu makin jauh, jadi bisa dengan cepat melihat mana yang benar dan mana yang salah gitu. Langsung saja kita substitusikan titik tersebut pada persamaan yang pertama pada opsi A. Y-nya itu 2, kemudian 3 log 9. Apakah betul? Caranya bagaimana mengeceknya? Kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, bisa 3 pangkat 2, hasilnya 9. Oh, berarti betul. Begitu. Kemudian kita cek ya yang B. 2 sama dengan 2 log 9. Kita cek dalam bentuk perpangkatan, 2 dipangkatkan 2, apakah 9? Salah ya. Yang ketiga, Y-nya itu 2, di sini setengah log 9. Coba kita cek, setengah dipangkatkan 2, apakah 9? Tentu saja bukan, setengah pangkat 2 adalah 1/4. Jadi yang C salah, begitu. Yang D, 2 sama dengan 1/3 log 9. 1/3 dipangkatkan 2, bukan 9, tapi 1/9. Jadi yang D juga salah. Sekarang yang terakhir, Y-nya kita ganti 2, kemudian log X. Ini kalau tidak ada angkanya seperti ini, artinya di sini tuh sebenarnya angka 10 gitu ya. Jadi 10 pangkat 2. Ini salah nulis, maaf. Di sini harusnya angka 3 ya. 10 pangkat 2 apakah 3? Tentu saja itu salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena ketika disubstitusikan nilai 9,2 pada persamaan hanya berlaku benar pada opsi yang A. Seperti itu. Besok kalau kamu ketemu soal yang seperti ini juga bisa menggunakan metode substitusi ya. Nanti kamu lihat titiknya pada grafik gitu. Pilih saja salah satu titiknya. Tentu saja harus pilih yang angkanya itu bulat gitu agar mudah untuk mensubstitusikannya dan menentukan hasilnya. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian dari persamaan logaritma. Nah, untuk menyelesaikan persamaan logaritma itu yang pertama kali kita harus lakukan adalah mencermati bentuk persamaannya. Yang pertama, basisnya apakah sudah sama? Nah, ini basisnya yang ruas kiri sudah sama-sama 2. Tapi yang ruas kanan itu bukan dalam bentuk logaritma. Maka dari itu harus kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Kita ingat lagi sifat yang nomor 1 ini. A log A, ini ya. A log A sama dengan 1. Berarti kita bisa mengubah 1 ini menjadi 2 log 2. Kenapa kok 2 log 2 bukan 3 log 3 atau 5 log 5? Karena di sini basisnya itu angka 2. Jadi kita ubah menjadi 2 log 2. Begitu ya. Itu yang ruas kanan. Ruas kanan kita ubah jadi 2 log 2. Begitu. Nah, yang ruas kiri kita apakan? Untuk yang ruas kiri kita ingat-ingat lagi sifat seperti nomor 2 dan nomor 3. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau basisnya itu sama, bisa disimpelkan bentuknya atau disederhanakan. Caranya adalah basisnya tulis dulu 2 log. Yang ini, yang pertama, suku pertama dengan suku kedua kan penjumlahan. Berarti kita ubah jadi perkalian. 2x min 3 kali x plus 1. Kemudian yang suku ketiga itu pengurangan. Berarti di sini kita buat bentuk pembagian begitu, x plus 3. Nah, sekarang coba kalian cermati antara ruas kiri dan ruas kanan itu bentuknya sudah sangat mirip begitu ya. Tinggal kita menyamakan
Yang berbeda apanya sih? Tentu saja ini yang Bu Guru beri tanda biru. Nah, tinggal kita cari nilai X-nya dengan menyamakan antara yang di Ibu Guru tandai tanda biru di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Bu Guru tuliskan ulang, 2X min 3 dikali X plus 1 dibagi X plus 3 itu sama dengan 2. Begitu. Caranya mencari bagaimana? Tinggal kita kalikan saja masing-masing ruas dengan X plus 3. Atau ini pindah ruas gitu ya bahasa gampangnya. Kalau di ruas kiri pembagian ke kanan jadi perkalian. 2X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 2 dikali X. 2X ditambah 2 kali 3, 6. Begitu. Yang ruas kiri mari kita kalikan terlebih dahulu. 2X dengan X, 2X kuadrat, 2X dengan 1, 2X. Kemudian min 3 dengan X, min 3X, min 3 dengan 1, min 3. Ruas kanan kita tuliskan ulang. Kita cermati ada yang bisa disederhanakan, tidak? Oh, ternyata ruas kiri dan ruas kanan ada 2X-nya bisa dicoret. Kita tuliskan sisanya yaitu min 2X kuadrat dikurangi 3X. Min 3X yang di sebelah kanan ada 6. Pindah ke kiri jadi min 6. Min 3 min 6 jadinya min 9 sama dengan 0. Belum selesai, kita harus sampai mencari nilai X-nya ya. Kita uraikan dulu. Karena di depan itu ada angka 2, kita buat 1/2, kemudian kita buat kurungannya gitu ya. Di sini kita tulis 2X dan 2X, kemudian cermati yang belakang dikalikan depan yaitu min 18 dan yang tengah adalah min 3. Kita cari dua bilangan yang memenuhi persyaratan. Kalau dikalikan itu min 18, dijumlahkan itu min 3. Kira-kira berapa? Dugaannya mungkin yang 18 kan bisa 1 dengan 9, bukan. 2 dengan 9, 1 dengan 9. 1 dengan 18, bukan. 2 dengan 9, bukan. 3 dengan 6, coba ya. 3 kali 6 dulu. Agar hasilnya negatif, berarti yang diberi tanda negatif yang min 6. Ya. Kita tuliskan hasilnya yaitu plus 3 dan min 6. 2X plus 3. Kemudian yang 2X min 6 kita bagi 2 jadinya X min 3 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya yaitu min 3/2 atau 3. Manakah yang sesuai? Yang sesuai adalah opsi yang C. Begitu ya. Tadi intinya kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu dan kemudian mencermati yang ruas kanan itu kalau belum logaritma ubah dulu ke dalam bentuk logaritma. Sekarang Bu Guru berikan pengembangan soal yang lain ya. Ini contoh soal yang lain. Ini begini nih contohnya. 2 log kuadrat X dikurangi 2 log X kuadrat ditambah 2 log X sama dengan 0. Nah, kalau mau kita ubah, ini yang ruas kiri itu kita cermati dulu, basisnya sudah sama belum? Nah, ternyata sudah sama, yaitu sama-sama 2. Cuman ada masalah ketika kita lihat ke ruas kanan itu kan 0. Padahal yang 0 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma itu cuma A log 1. 2 log 1. Coba kalau diubah jadi 2 log 1 bisa tidak ini? Coba-coba aja ya, coba dulu. 2 log kuadrat X dikurangi 2 log X kuadrat ditambah 2 log X. Tadi ruas kanan jadi 2 log 1. Begitu. Ini sudah basisnya sudah sama semua. Tapi di sini ada yang bentuk kuadrat nih, yang paling depan. Itu bagaimana caranya? Nah, kalau seperti itu sebaiknya kita gunakan cara yang lain. Caranya bagaimana? Kita lihat masing-masing ternyata mengandung 2 log X. Kalau yang tadi kan enggak. Kalau yang tadi itu
sebelah sininya beda-beda tuh ya. Ada yang 2x min 3, x plus 1, x plus 3 itu beda-beda. Tapi kalau sama-sama 2, ada basisnya 2, terus sebelah sininya log x, itu kita bisa misalkan. Kehapus. Kita bisa memisalkan terlebih dahulu. Apa yang dimisalkan? Yang kita misalkan adalah 2 log x. Misal jadi m. Sehingga 2 log kuadrat x itu berubah jadi m kuadrat. Kenapa? Karena ini ada kuadratnya. Kemudian ini min. Waduh, ini beda ini. Gimana ini? Nah, untuk bentuk seperti ini ternyata ya kita bisa mengubahnya jadi 2 yang di sini pindah ke depan. Kalau tadinya pangkat itu jadi bukan pangkat. Jadi 2 kali 2 log x. Begitu. Ini salah satu sifat logaritma, tapi tadi ada tidak? Bentar Bu Guru cek. Nah, ini masuk ke yang sebelah sini nih. Cuman ini lebih umum lagi. Tadi kan mana tadi? 2 log x kuadrat. 2 log x kuadrat. Ini anggap aja ini kan pangkatnya 1 gitu ya. Sehingga nanti n-nya itu ini n-nya 2 dibagi m-nya itu 1, n dibagi m, a-nya itu 2, basisnya 2 log x. 2 bagi 1 2. Jadinya 2 kali 2 log x. Begitu bisa berubah. Gampangannya kalau di sini pangkat, kalau pindah ke depan jadi bukan pangkat begitu. Sehingga di sini bisa kita tulis 2 log x, tadi kita ganti jadi m. Dan yang terakhir 2 log x itu kita ganti jadi m juga, sama dengan 0. Yang 0 biarkan 0. Setelah seperti ini sudah jadi persamaan kuadrat biasa, kita bisa menguraikannya atau mencari apanya tuh? Aduh, Bu Guru lupa. Cari faktornya. Sehingga nanti bisa ketemu nilai m yang memenuhi. M kalau dikalikan 1, dijumlahkan min 2, tentu saja adalah min 1 dan min 1. Jadi nilai m-nya adalah 1. M tadi apa? 2 log x. Sama dengan 1. X-nya berapa? Ya udah kita hitung aja. 2 dipangkatkan 1 yaitu 2. Jadi X-nya itu 2. Begitu ya. Ini tolong kalian cermati cara pengerjaan soal untuk persamaan logaritma. Begitu ya. Berasa cukup sekian untuk pembahasan soal eksponen dan logaritma. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan materi yang lain ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.